Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada laporan IKI edisi bulan November. Saya Evi Sofia SPD MMPD, mengajar kimia di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, akan mengungkapkan tentang masalah kesulitan peserta didik dalam memahami konsep MOL. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana mengatasi masalah peserta didik dalam pembelajaran konsep MOL, yaitu dengan cara mudah meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik dengan metode penerapan model analogi dengan menimbang masa kacang-kacangan pada materi konsep MOL di kelas 10 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Selanjutnya, deskripsi permasalahannya adalah masalah yang sering dihadapi di dalam pembelajaran konsep MOL, kesulitan peserta didik di kelas pada konsep dasar seperti pengertian konsep MOL, yaitu saat menerapkan satuan MOL ke dalam persamaan reaksi kimia, menentukan massa dan volume gas yang bereaksi dan yang dihasilkan dalam persamaan reaksi kimia, serta dalam hukum Avogadro dan hukum dasar kimia lainnya. Akar permasalahan dari semua ini adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi konsep MOL yang mengakibatkan 1. Penurunan minat dan motivasi dalam proses pembelajaran konsep MOL dan stoikiometri. Kedua, peserta didik banyak mengalami kendala sehingga hasil belajar peserta didik menurun tajam. Berikutnya, kesulitan penerapan konsep MOL pada materi selanjutnya seperti hukum dasar kimia, stoikiometri larutan, dan hitungan kimia lainnya. Alternatif solusinya adalah berdasarkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi konsep MOL, maka saya sebagai guru kimia harus dapat melakukan terobosan dalam membuat metode pembelajaran yang lebih menarik dan dapat mengatasi masalah, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif dengan menggunakan metode analogi dengan menimbang massa kacang-kacangan dari kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, maupun jagung, dianalogikan dengan semua itu adalah massa 1 molar zat. Kemudian, siswa diajak langsung menimbang setiap massa 12 biji atau 20 biji kacang-kacangan yang dibawa di dalam laboratorium atau di kelas dengan neraca Ohaus. Kalau tidak ada neraca Ohaus, bisa dilakukan dengan timbangan kue yang ada di rumah-rumah. Kemudian, siswa diajarkan untuk menentukan massa molar setiap kacang tersebut, dan peserta didik mempunyai pemahaman bahwa setiap 12 biji kacang atau 20 biji kacang identik dengan 1 mol dan memiliki massa yang berbeda-beda dari 12 biji kacang hijau, kacang tanah, maupun kacang kedelai. Hasil pemecahan masalah adalah setelah peserta didik belajar dengan menggunakan metode pembelajaran dengan menganalogikan, menimbang massa kacang-kacangan dengan massa 1 molar zat, ternyata membuat peserta didik menjadi lebih aktif, lebih antusias, dan lebih mudah memahami, serta terlihat semua melaksanakan tahapan model pelajaran ini dengan hati yang bahagia, dan materi konsep MOL tidak terasa sulit dan mudah diterima oleh sebagian besar peserta didik di kelas 10.5. Kemudian, hasil belajar peserta didik pun juga meningkat dilihat dari tanya jawab secara lisan. Sebagian 50% peserta didik bisa menjawab langsung, di mana selama ini dalam pembelajaran konsep MOL peserta didik paling banyak mengalami kendala dan kesulitan menerima pemahaman konsep MOL, rata-rata mencapai di bawah 40%.
Sumber rujukan solusinya, masalah rendahnya motivasi dan minat berlatih peserta didik dalam mempelajari serta memahami pengertian konsep MOL. Kedua, penerapan metode analogi penimbangan massa kacang-kacangan sangat efektif dan berhasil untuk bisa meningkatkan minat dan kemampuan menerapkan konsep MOL ke dalam materi dan hukum dasar kimia. Peserta didik dapat berbagi pengalaman dan informasi kepada teman sejawatnya, meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia di kelas maupun di luar kelas seperti di laboratorium dalam menyelesaikan materi konsep MOL. Dan yang terpenting dari metode ini adalah menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang bisa terjangkau oleh peserta didik, baik harga maupun keberadaannya. Jadi, kegiatan pembelajaran konsep MOL dengan 05 massa kacang-kacangan itu sangat terlihat pada kegiatannya. Selama kegiatan ini berlangsung, peserta didik gembira, antusias, dan banyak bertanya. Kemudian peserta didik pun dilatih untuk bisa menggunakan alat-alat laboratorium, mengenalnya, bahkan bisa menggunakan menimbang dengan neraca Ohaus. Dari sini peserta didik bisa membayangkan bahwa 1 mol zat apa saja jumlah partikelnya sama. Di sini diintegrasikannya 20 biji atau 12 biji kacang merah, 12 biji kacang hijau, 12 biji jagung memiliki jumlah yang sama tetapi massa yang berbeda-beda. Nah, massa yang berbeda-beda itu kita analogikan adalah massa molekul. Jadi, 12 massa kacang hijau, 12 massa kedelai, 12 massa kacang merah, dan 12 biji jagung memiliki massa yang berbeda dengan jumlah yang sama. Sehingga peserta didik mampu menjawab ketika kita bertanya, bagaimanakah kalau kita mengambil 1 mol air? Mereka sudah tahu sebelumnya, sudah mempelajari dan memahami dan menguasai tentang massa atom relatif AR maupun massa molekul relatif MR. Jadi ketika saya bertanya, bagaimana cara kita mengambil 1 mol air? Langsung mereka menjawab, menimbang 18 gram. Kemudian saya bertanya, bagaimana kalau kita mengambil padatan, misalnya tentang padatan CaCO3, mereka langsung mencari MR, langsung mereka mengatakan bahwa 1 mol CaCO3 adalah MR-nya. Massa molar zat sama dengan massa 1 mol zat tersebut, yaitu sama dengan MR-nya. Alhamdulillah peserta didik diberikan latihan bisa menjawabnya. Dan hampir di atas 50% mereka bisa menjawab langsung. Demikian pemecahan masalah tentang kesulitan peserta didik dalam belajar konsep MOL di kelas 10.5 SMA Negeri 1 Kota Sukabumi bulan November 2022. Demikian, terima kasih. Semoga pemaparan kami bermanfaat, khususnya untuk kami sendiri dan umumnya untuk teman-teman sejawat guru kimia di SMA. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf jika banyak kesulitan, banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.